Antitesis BUMN, saya ini ngincer mengelola BUMN, benar. Jadi, kalau ditanya apa tantangan yang ingin saya kelola, jawaban saya, beri saya waktu 5 tahun mengelola BUMN yang terdiri atas lebih dari 100 perusahaan itu, lalu, silakan sahabat lihat apa yang saya perbuat pada perusahaan-perusahaan BUMN itu, di awal Pak Jokowi menjabat. Posisi kepala BUMN dimainkan oleh Menek BUMN seorang wanita yang sudah cukup pengalaman dan berusia matang, lah berlatar belakang perbankan di Citibank lalu lama bersama grup Astra. Kakaknya adalah orang lingkar utama. Dan pemain di Pertamina, adiknya adalah orang dalam partai besar. Saya menyebut mereka ini sebagai geng percik, karena mereka semua bersekolah perguruan Cikini. Gebrakannya tampak membuat pembangunan berjalan dengan cepat, lah mengerahkan semua kaki organik BUMN untuk melaksanakan percepatan pembangunan, terutama infrastruktur. Melihat langkah ini, saya bukannya terkejut dan kagum, saya malah bertanya, parameter pembangunannya apa? Apa beliau sekadar membangun? Ataukah ada multiply efek yang diperhitungkan? Indikator suksesnya apa? Bangunan fisik terbangunkah? Wah! Indonesia bisa seperti negara Brazil di tahun 1970 sampai 1980 yang bangkrut dan berutang 100 miliar dolar Amerika dong. Faktanya, BUMN membangun proyek negara menggunakan pinjaman utang luar negeri dengan multi-year payment. Walah. Saya kok sekarang curiga bahwa akan banyak pembangunan yang terlambat. Keluar dari spesifikasi, dan keluar dari target. Ini dari segi mutu maupun manfaat. Saya yakin infrastruktur jalanan akan banyak mangkrak, terlambat, atau overbudget, baik itu kereta api, jalanan kendaraan umum darat, juga pelabuhan laut. Saya berkata berdasarkan insting saya dan belum bicara sesuai dengan data faktual. Bagi saya, Wijaya Karya, Adikarya, dan Waskita Karya kekurangan SDM andal, manajemennya juga belum mumpuni, mereka overburn, dan dipaksa overwork. Pasti jebol, oke. Saya beri alasan menggunakan metafora. Dalam Perang Dunia Kedua, pasukan Hitler mulai melakukan ekspansi ke Italia hingga Afrika di bawah Jenderal Rommel. Mereka perang laut dengan U-boat di Samudra Atlantik lalu menyerbu Prancis dengan tank Tiger dan menyerbu Soviet di musim dingin dengan infanteri darat, Hitler, overwar, dan kelebihan beban perang. Jenderal lapangan dan panglima perangnya bergerak bersamaan ke segala arah. Para pasukan jago perang di awal yang ikut dalam penaklukan Polandia seperti Austria ada di lapangan. Amerika dan sekutu menunggu waktu yang tepat untuk menyerang dari 3 posisi, Normandi, Mussolini di selatan, dan Jepang di timur jauh. Dalam waktu berdekatan, Perang Dunia Kedua berakhir di tahun yang sama, 1945. End of story. Inilah mengapa saya menganggap bahwa perang modern mengambil bentuk penaklukan ekonomi. Teori perang West Point dipakai buat ekspansi bisnis. Taktik perang itu saya praktikkan. Saat ini, saya hanya menjalankan beberapa perusahaan. Puncaknya, saya pernah mengelola dan memiliki 32 perusahaan dengan revenue sales mencapai 1 triliun per tahun. Mohon izin jangan tanya utang saya. Hahaha. Itu semua sudah berjalan 15 tahun, jadi, failing, dan intuisi saya segera menyala begitu melihat BUMN dijadikan kuda seperti ini. Radar penginderaan bahaya saya berbunyi, saya sudah mencium gelagat BUMN overburden. Ini karena mereka kelebihan beban dan dipaksakan dengan SDM dan general manager di lapangan yang sedikit dan kurang andal. Sekali lagi, mereka pasti jebol. Itu salah satu masalah yang mirip dengan PDI di atas. Kalau saya ditanya, apa yang akan saya lakukan dengan BUMN? Nomor 1, saya ini sebenarnya anti BUMN jika bentuknya masih seperti sekarang ini. BUMN sekarang ini sudah meniru gaya kapitalis sosialisnya Cina. Saya tidak setuju negara terlalu beroperasi di sisi ekonomi aktif. Negara itu seharusnya jadi regulator, stabilitator, dan agent of change. Negara mesti bisa menjadi stimulus dan pendorong. Dengan BUMN yang dipaksa bekerja oleh Rinso seperti ini, kita ini seperti disusui, rakyat tidak dipercaya untuk bekerja dan diminta diam saja. Pokoknya, rakyat akan disuapi dan dijanjikan untuk diberi ikan, mereka dimanja dan dibuatkan uang. Dibuatkan pula lapangan kerja ini pun masih menunggu bukti. Faktanya sekarang kita semua bisa melihat. Bisnis dan ekonomi 2 tahun ini dipegang seluruhnya oleh BUMN, rakyat belum merasakan manfaat langsung. Saya tidak setuju sekali dengan cara ini. Mayoritas mesin penggerak saat ini adalah BUMN, swasta main di sektor retail saja, bidang sisa, rakyat jadi penonton juga pasar. Ini yang harus digebrak, tidak bisa begini, BUMN kebablasan.
Begitu BUMN overburden dan jebol, ekonomi juga bakal tumbang, jadi harus segera dibalance. Proyek pemerintah jangan BUMN saja, swasta perlu ikut diberi. Pak, saya yakin harga dan biaya akan 30% lebih murah dari BUMN. Mulai hari ini, stop membagi kerjaan ke BUMN, jangan remehkan swasta. Pak Presiden Jokowi dan Ibu Rinso, swasta itu bisa bekerja lebih cepat dari BUMN, swasta juga bisa memberi impact atau pengaruh ekonomi yang lebih powerful dari BUMN. BUMN itu gemuk organisasinya, mana mungkin bisa murah. Swasta profit oriented, tidak bakal boros manajemennya, kalau boros, perusahaan mereka pasti tutup. Jadi, kalau saya jadi BUMN 1, akan saya apakan BUMN? Sahamnya akan saya jual 50%. Dari 50% saham ini saya jual ke bursa saham seluruhnya, saya persilakan publik memiliki 100%. Sisanya, saya merge. Aset BUMN akan saya bikin naik 4 kali lipat dalam 5 tahun dari sisa perusahaan yang 50% itu. Bagaimana caranya? Silakan, saya punya 300 halaman proposal lengkap yang sudah saya siapkan sejak 2 tahun lalu di meja saya. Proposal anyar, baru saja selesai. Sudikah Bapak dan Ibu mendengar presentasi saya? Bukan benci yang membuat seseorang menjauh, melainkan rasa kecewa.